adalah tunjukkan kepada saya satu ayat saja dari Alkitab. Dari 31.102 ayat dalam Alkitab, ya, total verses in the Bible, satu ayat saja dari 31.102 ayat versus di Alkitab yang menyatakan bahwa sudah dipindahkan kesucian dari hari Sabat ke hari Minggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Julius, sahabat Bamtri, dan sahabat Unirifa? Kembali lagi Unirifa akan menampol ya. Kali ini bukan menampol sih, lebih ke mengeksplor, dimana saya mendapatkan satu video dari seorang Bapak Advent yang mencoba men-challenge Elia Myron dan juga Pak Pendeta Ezra Soru dengan mempertaruhkan, apa sih yang dipertaruhkan? Mari kita simak videonya berikut ini. Baru Anda. Karena tantangan saya juga sama kepada Elia Myron dan kepada Anda, Pendeta Alfred Soru. Tantangan saya adalah tunjukkan kepada saya satu ayat saja dari Alkitab. Dari 31.102 ayat dalam Alkitab, ya, total verses in the Bible, satu ayat saja dari 31.102 ayat versus di Alkitab yang menyatakan bahwa sudah dipindahkan kesucian dari hari Sabat ke hari Minggu. Ya, sertifikat dan unit ruko saya sediakan untuk Anda, untuk bikin gereja baru Anda. Karena kita percaya bahwa Sabat Sabtu itu telah diganti menjadi Sabat Minggu, Sabat Kristen. Ya, apa alasannya sampai kok menjadi Sabat Kristen menjadi Minggu? Karena patokannya adalah dari kebangkitan Kristus. Kristus bangkit pada hari Minggu. Ya, Kristus bangkit pada hari Minggu, lalu dia dua kali menampakkan diri setelah kebangkitan, dan pada waktu dua kali menampakkan diri, dua-duanya juga hari Minggu. Ya. Lalu data yang lain adalah setelah Tuhan Yesus bangkit, kelihatannya orang Kristen perdana itu lalu menjadikan hari Minggu sebagai hari kebaktian mereka. Kadang-kadang memang dikatakan rasul-rasul pergi ke Bait Allah pada hari Sabat untuk beritakan Injil. Itu bukan karena mereka beribadah pada hari itu, karena mereka pergi demi kepentingan pemberitaan Injil. Orang-orang berkumpul pada hari Sabat. Kalau mereka hari Sabtu, kalau mereka pergi hari Minggu, tidak ada orang. Karena itu mereka seringkali masuk Bait Allah pada hari Sabat Sabtu supaya mereka dapat beritakan Injil. Tapi setelah itu, dari waktu ke waktu, kelihatannya makin lama kekristenan mulai terpisah dari Yahudi, dan pada akhirnya kekristenan itu sepertinya kita melihat bahwa mereka menjadikan hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, itu sebagai hari kebaktian mereka. Ada dua video yang saya terima tadi siang. Mungkin di Indonesia sudah sore hari karena ada beda 4 jam lebih dengan di Smyrna ini. Satu video yang dibuat oleh Elia Myron, yang satu video yang dibuat oleh Pendeta Ezra Alfred Soru. Yang sekarang ingin saya bicarakan adalah video yang dibuat oleh Pendeta Alfred Soru. Kalau saya tidak salah itu nama beliau. Berbicara tentang hari Sabat. Ada yang bertanya, mana yang benar, berbaktian di hari Sabat atau hari Minggu. Di situ pendeta mengatakan bahwa sudah digantikan dari hari Sabat ke hari Minggu. Ya. Nah, saya ini anggota Gereja Masjid Advent hari ke-7. Saya tidak keberatan dengan keyakinan orang. Tidak. Tetapi saya hanya berusaha coba dulu memberitahukan yang benar. Ya. Hari Sabat tidak pernah digantikan ke hari Minggu oleh otoritas firman Tuhan. Tidak pernah. Itu yang saya tahu. Mungkin pendeta ada tahu, silakan nanti di-share. Tetapi ingat, harus dari Alkitab. Kenapa?
karena kita bicara Alkitab, di situ kita sepaham semua orang Kristen bahwa Alkitab itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Hari Sabat itu dimulai dari Taman Eden. Hari Sabat itu bukan untuk orang Yahudi. Hari Sabat itu untuk manusia. Nanti saya akan sampaikan ayat-ayatnya, karena saya tidak sempat lagi untuk melihat itu, saya juga baru pulang, sangat capek. Ya. Tetapi tidak ada konteks di dalam Alkitab yang mendukung Anda, Pendeta Soru. Kelihatan Anda perlu mempelajari lagi, what is the history from Sabbath to Sunday. Karena saya sebagai anggota Gereja Masehitan Hari ke-7 yang memelihara hari Sabat, maka saya sarankan Anda jangan mengambil referensi dari yang terkait dengan Gereja Masehitan Hari ke-7. Cari dari sumber lain. Nanti saya akan beritahukan kepada Anda ya, sumber-sumbernya. Dan Anda perlu mempelajari, sorry ini saya bukan mengajari, tetapi kelihatannya Anda perlu melihat apa yang terjadi di Nisea dan apa yang terjadi di Antioquia yang sekarang dalam Turki modern disebut Antakya. Apa yang terjadi di sana pada tahun 325? Di Nisea tahun 321 dan tahun 324. Siapa yang merubah itu? Ya. Saya salut dengan Gereja Katolik. Salut saya. Kenapa? Mereka itu adalah orang yang bertanggung jawab. Mereka mengatakan bahwa mereka yang memindahkan kesucian hari Sabat dari hari Sabat ke hari Minggu. Itu mereka bertanggung jawab, mereka mengatakan itu. Anda baca itu di dalam Pontifex Maximus mereka. Itu clear dinyatakan di sana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa hari karena kebangkitan lah, karena rasul-rasul berbakti hari Minggu lah, karena hari Pentakosta lah, hari raya gereja lah, itu tidak Alkitabiah. Ya. Don't get wrong with me. Saya bukan pendeta. Saya pembaca Alkitab yang setia. Dan saya tidak mau keluar dari Alkitab. Dan saya tidak mau menafsirkan Alkitab. Karena Alkitab itu sudah menjelaskan dirinya sendiri. Jadi jangan menciptakan suasana atau sesuatu yang menyalahkan gereja lain. Tidak boleh dan tidak bagus. Ya, oleh sebab itu Pendeta Eser Soru, tantangan saya juga sama kepada Elia Miron dan kepada Anda, Pendeta Alfred Soru. Tantangan saya adalah tunjukkan kepada saya satu ayat saja dari Alkitab. Dari 31.102 ayat dalam Alkitab, ya, total verses in the Bible, satu ayat saja dari 31.102 ayat verses di Alkitab yang menyatakan bahwa sudah dipindahkan kesucian dari hari Sabat ke hari Minggu. Ya. Sertifikat dan unit ruko saya sediakan untuk Anda, untuk bikin gereja baru Anda. 1 unit mobil saya sediakan kepada Anda. Kemudian perjalanan Anda saya tanggung. Ke Nisea, ke Antioquia, ya, dan semua perjalanan Paulus. Saya tahu dan saya sudah lihat foto Anda pergi ke Efesus dan pergi kelihatannya ke Sardis Anda pergi. Saya lihat Anda di depan perpustakaan itu, videonya. Tetapi kelihatannya Anda tidak mengunjungi museum yang di Efesus. Yang di seberang bus station itu, cuma jalan kaki dari bus station itu ke museum yang ada di Efesus. Kelihatannya Anda tidak mengunjungi, tidak melihat di situ hari apa para rasul berbakti di sana. Paulus baca kisah para rasul. Lengkap di situ ayat-ayatnya. Yohanes, Barnabas, semua mereka. Kapan mereka berkumpul? Di sinagog. Lengkap di situ semua. Baik, Pendeta Eser Soru, don't get wrong with me. Saya tidak mau menantang Anda, Anda mungkin lebih paham. Tetapi saya hanya mau mengingatkan Anda, jangan memberikan penafsiran-penafsiran yang tidak benar tentang Alkitab. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan pendengarnya.
Bicaralah yang jujur, bicaralah yang benar. Alkitab tidak boleh ditambah any single dot. Satu iota pun tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Tidak boleh. Dan salah kalau mengatakan hari Sabat adalah untuk orang Yahudi. Hari Sabat adalah untuk manusia. Entah dia pengikut Kristus atau ateis atau orang yang tidak mengenal Kristus sama sekali. Hari Sabat adalah untuk manusia. Thank you Pendeta Ezra. Kalau Anda sudah temukan, kirimkan kepada saya, DM kepada saya. Kalau Anda tidak temukan, mungkin tidak perlu kontak saya. Terima kasih. Peace. Itu dia ya video dari seorang pendeta. Mungkin saya tidak tahu apakah beliau ini pendeta atau seorang praktisi saja ya. Tetapi di sini sangat percaya diri sekali beliau menantang, men-challenge ya. Biasanya umat Islam yang meminta, men-challenge, mana ayat bahwa Yesus mengaku sebagai Allah? Mana ayat Yesus mengaku sebagai pemilik bumi? Mana dalil bahwa biasanya kan begitu ya. Tapi kali ini adalah orang Kristen sendiri meminta bukti kepada orang Kristen dengan memberikan challenge, yaitu memberikan hadiah juga berupa mobil dan apa tadi itu untuk membuat gereja baru. Nah, jadi di sini judulnya menanggapi video Pendeta Ezra Soru, Sahabat Sabtu sudah diganti ke Sahabat Minggu. Dan di sini Bapak ini mempertanyakan kepada mereka berdua, Elia Myron dan Pendeta Ezra Soru, mana ayatnya? Kalau hari Sabat yang hari Sabtu itu diganti ke hari Minggu. Nah, ini juga yang selama ini kita lakukan, berdiskusi teman-teman, meminta dalil legitimasi bahwa apa-apa yang dijalankan umat Kristen itu berdasarkan pengajaran Yesus, bukan pengajaran manusia. Nah, jadi kalau kita melihat satu ayat di dalam umat Kristen, karena saya adalah pendiskusi lintas agama yang belajar kristologi ya, Yesus pernah mengatakan bahwa percuma kalian beribadah kepadaku ya. Kalau tidak salah seperti itu nih, saya cari dulu ya. Sementara ajaran kalian, ajaran manusia. Saya cari dulu ayatnya ini. Nah, ini ada Matius 15 nomor 9. Nah, jadi saya justru bertanya-tanya kepada seluruh umat Kristiani gitu ya. Kalau memang mereka sendiri sesama mereka mempertanyakan ayat-ayat, nah jadi wajarlah kiranya kita umat Islam selama ini mempertanyakan mana dalil dosa waris. Mana Yesus pernah mengatakan kalau dia mati untuk menebus dosa. Kan begitu. Mana ajaran di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu ada yang dalam bentuk Roh Kudus dan segala macam. Nah, jadi kalau kita lihat dalam ayat kitab sucinya umat Kristiani, teman-teman, Matius pasal 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, kalau kita lihat ini secara konteks, teman-teman, di sini perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di sini kalau ditulis konteksnya, dilihat konteksnya, ini membandingkan antara perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pertanyaannya, bagaimana umat Kristiani membedakan mana perintah Tuhan dan adat istiadat orang Yahudi? Kalau kita tentu gampang, kalau seandainya menggunakan data Alkitabiah atau biblikal, maka seharusnya pengajaran itu harus ada dalam kitab suci, bukan? Nah, kalau tidak ada berarti datang dari manusia dong. Jadi kalau kita bicara di sini Yesus mengkritisi adat istiadat orang Yahudi, pertanyaannya, apakah betul bergereja hari Minggu itu adalah perintah Yesus dan ajaran Yesus? Maka wajarlah sekiranya Bapak ini mempertanyakan kepada Ezra Soru dan juga Elia Myron, mana dalil di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bahwa hari Sabat itu dipindahkan ke hari Minggu. Begitu ya. Nah, ini satu ayat ya, bahwa percuma kalian beribadah kepadaku kalau ajaran kalian itu datang dari manusia. Itu adalah perkataan Yesus. Ya, perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Nih, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi, pertanyaan yang paling fundamental seharusnya adalah, siapa yang memerintahkan orang Kristen menyembah kepada Yesus? Itu. Yang kedua, siapa yang memerintahkan umat Kristen untuk bergereja hari Minggu? Nah, itu dua. Yang ketiga, siapa yang memerintahkan umat Kristen untuk mengatakan bahwa Yesus Bapa dan juga Roh Kudus adalah satu pribadi Tuhan? Nah, kan itu menjadi pertanyaan kemudian kan. Kalau tidak ada berarti mengikuti perintah manusia dong, bukan perintah Tuhan. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita lihat bagaimana penjelasan tentang hari Sabat menurut Bapak itu tadi ya. Saya tampilkan lagi videonya, nanti kita coba bahas kembali.
tentang, oh ya ada satu lagi yang mau saya bahas. Bapak tadi mengatakan bahwa Bible itu ayatnya tidak boleh dirubah. Nah, memang betul seperti itu harusnya ya, firman Tuhan nggak boleh dirubah-rubah harusnya. Tapi secara ilmu kita menemukan bahwa ternyata para scholar Kristen sendiri mengakui bahwa ayat 1 Yohanes pasal kelima ayat 7 adalah ayat tambahan. Di mana di sini ditafsir Yerusalem. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan dari pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Waduh. Nah, bagaimana dengan ayat ini teman-teman? Bisakah umat Kristiani membuktikan bahwa 1 Yohanes pasal kelima ayat 7 ini bukan ayat tambahan dan sisipan? Nah, jadi sebenarnya ini masalah umat Kristen ya, tapi ya kembali lagi saya berdiskusi lintas agama. Tentu saya memperhatikan permasalahan yang ada di internet Kristen juga. Karena saya adalah orang yang sering menjawab pertanyaan dari umat Kristiani, tentu saya mempelajari agama Kristen. Nah, mari kita simak lagi penjelasan Bapak tadi terkait tentang sebenarnya orang Advent itu agak sedikit ini juga sih, agak sedikit harus sulit juga akan menjawab kalau kita bertanya tentang Efesus pasal 2 nomor 15 di mana Paulus membatalkan hukum Taurat. Dengan kematian Yesus telah batal hukum Taurat. Kita bahas dulu ini ya. Efesus pasal 2 nomor 15 kita tunjukkan ada ayat terkait tentang pembatalan hukum Taurat. Nah, kita baca. Kita baca ini teman-teman, ini kalau untuk orang Advent ya, ini akan gimana cara menjawabnya. Nih, kita bahas. Kalau kita baca Efesus pasal 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Waduh. Jadi artinya ternyata Taurat itu dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kuduskanlah hari Sabat itu kan perintah hukum Taurat. Jadi orang Advent pun bisa blunder nih dengan ayat ini. Ketika hukum Taurat itu salah satu perintahnya adalah kuduskan hari Sabat, maka dalam 2 Efesus secara tertulis ya, bukan secara tafsiran ya, bahwa dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Lalu bagaimana umat Advent menjelaskan ini? Ya, biarkanlah mereka menjelaskan. Nah, kemudian kita lanjut dengan pernyataan Bapak ini kembali di video selanjutnya. Ini dia, kita simak dulu tentang hari Sabat. Yang sudah memberikan respons, ada respons positif, ada respons negatif, itu tidak masalah karena saya sudah tahu tepatnya bahwa ketika saya akan membahas mengenai hari Sabat, yaitu hukum keempat, itu biasanya banyak kawan-kawan yang alergi, banyak kawan-kawan yang merasa, oh ini Yahudi lah, dan sebagainya. Akan tapi saya mau pastikan kepada kawan-kawan bahwa saya hanya membahas mengenai hukum keempat berdasarkan Alkitab. Saya tidak pernah keluar dari Alkitab, kawan-kawan. Ya. Apa yang disebutkan atau dikatakan dalam firman Allah ataupun di dalam Alkitab akan saya buktikan dengan sejarah. Ya, akan saya buktikan dengan sejarah. Oleh sebab itu saya mau buat disclaimer dulu kepada kawan-kawan. Kalau ada nanti mungkin secara langsung atau tidak langsung gereja Anda tersinggung di sini, saya sebutkan, maka pastikan bahwa saya tidak sedang menjelekkan atau sedang menghina gereja Anda, ya. Akan tetapi saya hanya berbicara tentang sejarah, fakta sejarah. Baik kawan-kawan, saya akan mulai. Kita akan menjawab siapa yang merubah hukum Allah. Apakah Paulus merubah hukum Allah, hukum yang keempat, dari hari Sabat menjadi hari Minggu? Tidak. Itu saya sudah bahas dalam 2 video saya sebelumnya. Berikutnya, apakah Yohanes merubah hukum Allah yang keempat dari hari Sabat menjadi hari Minggu? Itu juga sudah kita bahas tentang pandangan Paulus terhadap hukum Taurat. Tidak. Jadi bukan Yohanes yang merubahnya. Kemudian apakah Yesus yang merubah?
Tidak. Ya, tidak juga. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kalau begitu siapa yang merubah hukum Allah itu? Saya mulai dari pertanyaan yang terkait dengan Alkitab dulu. Apakah Allah mengetahui bahwa hari Sabat dalam hukum keempat akan dirubah? Nah, untuk mengetahui ini, saya akan mengajak Anda memulai penyelidikan dalam kitab Daniel. Daniel pasal 7 tentang keempat binatang dan anak manusia. Saudara, Daniel ini sebagian jarang dibaca orang dan Wahyu, dua kitab ini, karena apa? Karena dianggap sulit untuk dimengerti. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda secara terbatas dalam Daniel pasal 7, saya mulai ayat 25. Saya akan baca. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Mereka di sini adalah umat-umat Tuhan. Nah, saya mau catat di sini ada beberapa poin. Yang pertama, oknum ini menentang yang maha tinggi. Yang kedua, menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kemudian berusaha mengubah waktu dan hukum. Kita mulai masuk nih. Kemudian dia akan diberi waktu berkuasa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kawan-kawan, ini adalah tahun-tahun nubuatan. Bagi Anda yang pemula mengenai tahun nubuatan ini, ikuti saja dulu. Saya tahu bahwa ini memang tidak simpel untuk dimengerti. Saya akan bawakan dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan pemikiran yang sangat sederhana pula. Nah, siapa yang merubah waktu dan hukum? Yang tadi merubah waktu dan hukum, saya fokus ke situ. Daniel pasal 7 ayat 8 dikatakan begini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang sombong. Kawan-kawan, Daniel pasal 7 ini terkait mengenai mimpi Nebukadnezar. Ya, dan seterusnya. Di sini kita potong udah hampir agak di ujung ini sebetulnya. Ya. Tetapi karena inilah yang berkaitan dengan topik kita, maka saya mulai dari sini. Kemudian di Daniel pasal 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Mengalahkan orang-orang kudus itu. Lalu Daniel pasal 7 ayat 25 yang tadi saya sudah bacakan pertama. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kita ikutin aja dulu, kita teruskan aja dulu, kawan-kawan. Mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu maksudnya Yesus atau Allah itu sendiri. Menganiaya orang-orang kudus, merusak ya umat Allah. Siapa itu? Ya, menganiaya orang-orang kudus, pengikut-pengikut Kristus itu. Ya. Kemudian mengubah waktu dan hukum. Ya, ini Alkitab ya mengatakan ya, Anda baca Alkitab Anda nanti, jangan hanya karena saya baca ini Anda sudah percaya. Saya mau katakan pada Anda baca dan pelajari Alkitab Anda. Kemudian kita lihat seperti saya katakan sebelumnya, Daniel itu disil, dimeteraikan, lalu di Wahyu dibuka. Maka saya ajak Anda ke Wahyu pasal 12 ayat 14. Dikatakan begini. Kepada perempuan itu, maksudnya perempuan itu adalah jemaat orang-orang kudus tadi, diberikan 2 sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Artinya dia menghindar.
di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu iblis. Dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Diulangi lagi yang 3,5 masa tadi. Ya. Lalu apa artinya 1 masa, 2 masa, dan setengah masa ini? Atau 3,5 masa ini? Saudara-saudara, kita tidak perlu menafsirkan ini macam-macam, karena seperti saya selalu katakan, Alkitab itu akan berbicara tentang dirinya. Nah, kita lihat. Saya ajak Anda untuk membuka Wahyu pasal 12, ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Diulangi tadi ya, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Ya, perempuan itu jemaat ya. Disediakan tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ini kawan-kawan, tahun nubuatan itu adalah 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1 tahun bagi manusia di bumi ini. Jadi ini adalah nubuatan 1260 hari atau 1260 pagi dan petang. Anda simpel hitung saja, kalau 1 hari sama dengan 1 tahun, maka 3,5 masa, artinya 3,5 tahun itu adalah 1260 hari. Jadi 1260 pagi dan petang. Nah, mulai kapan ini dan kapan berakhir? Nah, ini perlu ada pembahasan tersendiri, kawan-kawan. Tidak cukup waktu kita pada saat ini. Jadi ini kita simpan dulu. Tetapi kita sudah tahu sekarang bahwa orang yang merubah atau oknum yang merubah hukum itu adalah ciri-ciri yang tadi ditambah 1 ini, yaitu diberikan kepadanya 1260 pagi dan petang, 1260 tahun berkuasa menganiaya orang-orang kudus itu. Nanti sejarah akan membuktikan itu. Jadi sementara ini kita simpan dulu, kita tidak bahas. Nanti kalau Anda mau, boleh kita bahas ini. Di dalam kurun sejarah itu akan ada oknum yang berkuasa yang mengubah waktu. Dialah yang mengubah waktu. Itu tadi yang dari Alkitab. Artinya, ya, Tuhan tahu, Allah tahu bahwa hukumnya akan dirubah. Saya sudah buktikan pada Anda dari Alkitab. Ya, Tuhan tahu itu akan dirubah. Sekarang, saya mau mengajak Anda untuk melihat sejarah, untuk membuktikan tentang firman Tuhan tadi. Luar biasa, Yesus itu, Tuhan kita itu adalah luar biasa. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan sejarah memang membuktikan. Now, kita masuk the history from Sabbath to Sunday. Saya mulai 1 pertanyaan. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi, Ya, intinya teman-teman di mana Bapak ini coba menjelaskan bagaimana Advent itu adalah agama yang benar lah, keyakinan yang benar lah. Ya, walaupun kita melihat sendiri dalam kitab mereka dan juga implementasi mayoritas Kristen ya, dalam kitabnya dikatakan bahwa dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat dengan segala aturan dan perintah. Dan lagi pula juga kita banyak menemukan bahwa ternyata kalau kita lihat hal-hal yang ditiadakan itu adalah hal-hal yang bahkan menjadi hal yang krusial dalam keagamaan Yahudi, contoh seperti sunat. Mereka mempermasalahkan tentang sabat, sementara tentang sunat saja teman-teman yang jelas-jelas adalah perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham itu menjadi hal yang dibatalkan dalam iman Kristiani, teman-teman. Faktanya mereka tidak menganggap sunat itu adalah sebuah ajaran keagamaan, tapi lebih ke tradisi Yahudi. Padahal jelas-jelas dalam kitab mereka, mereka tahu dengan benar bahwa dalam kitab mereka di Kejadian 17 bahwa sunat itu adalah hukum perjanjian kekal antara Abraham bukan hanya dengan keturunannya, tapi juga orang yang dibeli atau juga budak Abraham yang dan sampai turun-temurun, bahkan Ismail pun juga di Khitan. Jadi agak membagongkan sih. Kenapa saya katakan agak membagongkan ya? Saya sudah lama diskusi dengan umat Kristiani. Mereka punya jawaban sendiri-sendiri dan mereka punya tanggapan sendiri-sendiri dan mereka punya tafsiran sendiri-sendiri tentang kitab mereka. Jadi wajarlah kiranya saya selalu berada di diskusi lintas agama untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah ya.
karena itu juga hak saya sebagai seorang muslimah juga harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi cara saya harus sesuai dengan kaidah, yaitu berdialog dengan menggunakan metode berpikir. Saya bisa bertanya jawab dan itu yang selama ini saya lakukan, teman-teman. Nah, walaupun tetap banyak yang tidak akan senang dengan apa yang saya lakukan. Bagi mereka yang merasa terintimidasi dengan argumen saya, tentu mereka akan benci saya. Dan itu tidak peduli ya, karena kebenaran itu tidak perlu disampaikan dengan rasa takut. Karena jihad fisabilillah itu salah satunya adalah berkata benar di hadapan pemerintah. Di hadapan pemerintah sendiri kita tidak boleh takut, apalagi di hadapan orang yang bukan pemerintah. Dan jadi itulah kenapa kami umat Islam selalu berdebat, berdiskusi sepanjang malam, sepanjang hari, setiap hari dengan umat di luar Islam, karena mereka sesama mereka saja masih belum final, masih berdiskusi terkait tentang sabat, terkait tentang konsep ketuhanan, terkait tentang konsep keselamatan, dan terkait konsep-konsep keagamaan lainnya. Dan untuk itu saya pikir wajarlah kiranya kami para apologet ini selalu berdiskusi dengan umat Kristiani. Kenapa? Karena kita mengeksplor dan kita menunjukkan sudut pandang mereka tentang agama mereka untuk edukasi ke ruang publik agar tidak menjadi orang yang beriman dengan iman buta, tapi beriman dengan menggunakan intelektualitas, yaitu menggunakan rasional, logika, dan juga akal sehat. Nah, jadi ini ya tantangan buat Esra Soru dan juga Elia Myron. Semoga bisa dipenuhi ya tantangan dari Bapak ini, karena lumayan loh biar bisa bikin gereja baru nih. Karena Bapak ini mempertaruhkan beberapa harta tuh. Dan kalau memang tidak ada, kata Bapak ini jangan hubungi saya gitu. Bapak ini tentu percaya sekali kalau memang tidak ada dalil dalam kitab sucinya umat Kristiani yang mengganti hari Sabat itu ke hari Minggu, teman-teman. Ya, itulah dia ya dinamika dialog lintas agama. Jangankan orang yang berbeda agama, orang yang seagama aja juga suka baku hantam ya kan. Nah, apalagi menjadi ateis, karena ateis itu tidak punya parameter yang secara mengatur secara universal, tetapi kebenaran itu sesuai dengan perspektif subjektif para ateis sendiri. Bahkan para ateis biasanya mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan aturan yang berlaku di suatu tempat lah. Sedangkan orang yang sudah beragama aja baku hantam, apalagi orang ateis coba. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan hikmahnya Allah menciptakan kita berbeda-beda itu supaya kita saling menunjukkan bahwa apa yang kita imani itu adalah iman yang benar dengan cara menjadi agama rahmatan lil alamin. Kalau tidak ada orang yang sesat, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita benar? Karena benar itu ada karena ada kesesatan. Surga itu ada karena ada neraka. Indah itu ada karena ada yang jelek. Ya miskin itu kaya itu ada karena ada yang miskin. Ini adalah bentuk keseimbangan. Jadi wajar ada kita para apologet karena adanya juga orang-orang yang berdebat tentang agama baik secara intern dan juga eksternal. Jadi keberadaan apologet itu memang sudah menjadi sunatullah ya teman-teman ya. Seperti keberadaan saya yang harus bertanya jawab dengan orang-orang yang mengaku bahwa apa yang mereka usung itu adalah yang paling benar. Mungkin itu dulu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.